keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu. Dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Riko dan Kak Vidya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Ya. kita berdoa dulu ya. Ya, ayo kita berdoa Kita tutup dulu. mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat bertemu di ibadah online kali ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita bangkit berdiri dulu ya Kak ya. Ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kak, sebelum memuji Tuhan, kita olahraga sebentar ya Kak ya. Ya, kita olahraga dulu ya adik-adik. Biar badan kita sehat gitu loh Kak. Iya dong. Ya, tangan kita rentangkan, kedua tangan. Ini kakaknya pegang mic, jadi tangannya cuma satu aja yang direntangkan. Adik-adik di Ya. rumah pakai 2 Tangan. Nah, digoyang-goyang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu tangannya di pinggang Kak. Goyang lagi Kakak, ke kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah agak sedikit bergoyang Kak. Sekarang waktunya kita muji Tuhan ya Kak ya. Kita pujikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
kemenangan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay, tepuk tangan. Terus apa lagi Kak kita Kak? Kita pujikan lagu dalam nama Yesus ya adik-adik ya. Oh ya, bisa kok adik-adik di rumah Kak. Pasti tahu lah. Iya. Tetap pakai gerakan ya Kak ya? Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi Kak ya? Ya, lagi. Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi Kak Riko. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Ada kemenangan ya Kak ya? Iya dalam nama dong. Tuhan Yesus. Waktunya apa Kak sekarang kita? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita mau belajar firman Tuhan. Iya, tapi sebelumnya kita pujikan satu lagu lagi ya. Iya Kak. Kita pujikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong untuk kami bisa memuji Engkau. Kiranya Tuhan juga tolong kami untuk hati kami terbuka ya Bapa akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberitahu kepada kami apa yang harus kami lakukan. Tuhan memberkati kakak Smelingkit yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa-Mu juga nyata ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak Smelingkit yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya, puji Tuhan. Siapa yang sampai hari ini berat badannya masih nambah terus karena makan, ya? Makannya terus tapi olahraganya nggak pernah. Ayo, Om Andreas mendorong setiap kita untuk jangan makan aja tapi juga harus olahraga supaya apa? Badannya sehat dan tetap ideal seperti Om Andreas gini ya. Oke. Nah, kali ini Om Andreas akan menyampaikan sedikit firman Tuhan dengan tema kemenangan. Mari kita tirukan sama-sama. 1, 2, 3. Kemenangan. Oke. Tokoh firman Tuhan kali ini adalah Bapak Ayub. Ada yang ingat kisahnya Bapak Ayub? Siapa sih Bapak Ayub coba? Yang ingat ceritanya angkat tangan? Oh, luar biasa. Oke. Nah, yang pertama, Bapak Ayub di sini adalah pribadi yang tinggal di tanah Uz. Ini catatan Om Andreas ya. Bapak Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur. Saleh itu apa? Saleh itu hidupnya kudus, jujur, nggak suka bohong, ya, ngomong apa adanya. Itu Bapak Ayub. Ia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, Bapak Ayub hidupnya takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan apa? Segala sesuatu mendahulukan Tuhan, ya, dan menjauhi kejahatan. Nggak pernah berbuat jahat. Itu Bapak Ayub. Makanya disebut sebagai pribadi yang saleh dan jujur. Yang kedua berikutnya, Bapak Ayub ini anaknya ada 10 orang. Banyak ya. Yang laki-laki 7 dan yang perempuan 3. Satu lagi, Bapak Ayub ini memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ada yang tahu kambing domba? Nih contohnya. Ya, 7.000 ekor kambing domba. Selanjutnya memiliki 3.000 ekor unta. Ada yang tahu unta? Ini contohnya, ya, 3.000 ekor unta. Terus 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dan budak-budak atau pegawai dalam jumlah yang sangat banyak. Perhatikan, pegawainya Bapak Ayub sangat banyak dan ternaknya juga banyak. Coba Om Andreas mau tanya, berapa jumlah total ternaknya Bapak Ayub? Ada yang menghitung tadi? Berapa? Ya, perhatikan, 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Totalnya ada 11.500 ekor. Banyak ya? Haleluya. Jadi anak-anak, Bapak Ayub ini
adalah yang terkaya. Perhatikan, yang terkaya dari semua orang di sebelah timur Israel. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah Bapak Ayub duga itu terjadi. Tidak ada tokoh lain dalam Alkitab yang mengalami hal seburuk yang dialami Bapak Ayub ini. Ya, dalam waktu 1 hari, perhatikan, dalam waktu 1 hari. Bapak Ayub ini menerima beberapa pesan sekaligus. Yang pertama tentang hamba-hambanya. Yang kedua berita tentang anaknya, ke-10 anaknya. Yang ketiga tentang ternaknya. Ya, Bapak Ayub ini harus kehilangan semuanya. Baik 10 anaknya, ternaknya maupun hamba-hambanya. Semua dan semua itu habis dalam waktu 1 hari. Bukan 1 bulan atau 1 tahun ya. Namun seolah-olah itu semua belum cukup. Ya, semua seolah-olah belum cukup. Om Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba harus menderita penyakit kulit yang mengerikan. Ya, Om Ayub ini ditimpa bara yang busuk. Firman Tuhan katakan bara yang busuk dari telapak kaki. Perhatikan, dari telapak kaki sampai ujung rambut. Seperti itu. Semua yang dialami Om Ayub ini adalah perbuatan iblis dengan seizin Allah. Iblis mendatangkan itu semua dengan tujuan apa? Dengan tujuan membuat Om Ayub itu untuk mengutuk Allah. Sebenarnya itu jerat dari iblis. Tujuan iblis ini tercapai di dalam istrinya Ayub. Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Ayo kita baca di Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu Ayub? Kutuklah Allahmu dan matilah. Itu istrinya loh bilang seperti itu ke Bapak Ayub ya. Terus apa reaksi? Ya, apa reaksi atau respon Bapak Ayub? Perhatikan di dalam ayat yang ke-10, Ayub pasal 2 ayat 10. Saya bacakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan anak-anak, Bapak Ayub di sini tidak menyalahkan Allah atas semua penderitaan yang dialaminya. Enggak pernah menyalahkan Allah. Bapak Ayub tidak pernah ngomel, tidak pernah mengeluh, tidak marah-marah juga. Memang Bapak Ayub sempat ragu, ya, sempat ragu. Namun iman Ayub tetap kokoh kepada Allah sampai akhir. Ayub tetap setia di dalam mengiring Allah. Disinilah Bapak Ayub menunjukkan kualitas seorang pengikut Kristus. Kualitas seperti apa? Ya, Bapak Ayub menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pengikut Kristus. Bapak Ayub sudah menunjukkan bahwa dia menang terhadap dirinya sendiri. Menang terhadap dirinya sendiri. Kemenangan itu bukan hanya saat anak-anak menang lomba lari. Saat anak-anak menang lomba apa? Lomba menari. Lomba apa lagi? Macam-macam ya. Kemenangan itu bukan saat kita menjadi juara kelas, nilainya bagus, seperti itu. Namun lebih pada menang terhadap diri sendiri, mengalahkan kedagingan kita. Artinya bahwa kita bisa mengalahkan keakuan, egois kita dan menuruti perintah Tuhan. Jadi mendahulukan perintah Tuhan. Perintah yang mana, Om Andreas? Ya, perintah yang mana? Perintah untuk mengucap syukur. Bapak Ayub ini sangat mengerti bahwa Tuhan menghendaki setiap pengikutnya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ayub sangat paham itu. Kita baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Om Andreas beri beberapa contoh mengucap syukur ya. Yang pertama, saat anak-anak lapar di rumah dan di meja makan hanya ada nasi, kecap dan kerupuk. Kalian akan ngomel dan marah-marah atau tetap bisa mengucap syukur? Yang mana? Siapa yang suka ngomel?
Siapa yang suka marah-marah ketika makanan yang ada di meja makan tidak sesuai dengan kesukaannya? Ayo. Saat tugas sekolah banyak, kalian akan ngomel dan marah-marah atau tetap mengucap syukur? Siapa yang tugas sekolahnya banyak hari ini? Haleluya. Dan ngomel atau tetap mengucap syukur? Puji Tuhan, tugas sekolah saya banyak Om Andreas. Ya. Saat jadwal sekolah online sudah selalu penuh dari hari Senin sampai Jumat dan tidak ada liburnya, kalian akan ngomel dan marah-marah atau tetap mengucap syukur? Kok nggak ada liburnya sih? Zoom terus, ya. Seperti itu. Siapa yang suka ngomel atau siapa yang suka bersyukur? Haleluya. Nah, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, kalau kita termasuk orang yang suka ngomel dan menggerutu, berarti kita tidak beda dari istri Ayub. Ya, yang hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Sukanya maunya yang baik-baik aja, tetapi tidak mau yang enggak baik, seperti itu. Mulai sekarang anak-anak Semadingkit, ya. Setelah kita tahu bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah, ayo kita belajar untuk tidak menggerutu atau mengomel saat sesuatu tidak sesuai dengan yang anak-anak Semadingkit harapkan. Seperti itu. Tunjukkan bahwa anak-anak telah menang. Tunjukkan bahwa kalian telah menang dan mengalahkan diri sendiri dengan lebih menurut perintah Tuhan. Terus, apa hasil dari kemenangan Bapak Ayub? Bapak Ayub kan menang ya, menang atas dirinya sendiri, nggak ngomel, nggak mengutuk Tuhan. Apa hasilnya? Perhatikan, saat Bapak Ayub menang dari kedagingan dengan tidak ngomel dan mengutuk Allah, ada berkat luar biasa menunggunya, yaitu apa? Bapak Ayub ini atau Om Ayub ini dipulihkan oleh Allah, hidupnya dipulihkan. Firman Tuhan katakan Ayub mempunyai 7 anak lagi, diberkati dengan anak-anak lagi. Dan putri-putrinya, firman Tuhan katakan, adalah yang paling cantik di negeri timur Israel, di negeri sebelah timur Israel. Putri-putrinya paling cantik. Allah juga memberkati Ayub, sehingga apa? Ia menjadi jauh lebih kaya. Perhatikan, jauh lebih kaya. Dulunya sudah terkaya, namun setelah mengalami itu semua, firman Tuhan katakan, Ayub menjadi jauh lebih kaya dari sebelumnya. Bahkan, ya, sekali lagi Ayub dinobatkan menjadi orang terkaya di antara orang-orang di negeri timur. Tuhan Yesus pun ingin memberkati anak-anak Semadingkit GPI Sentro seperti Tuhan memberkati Bapak Ayub. Benar. Tuhan Yesus sangat ingin memberkati anak-anak. Ya, syaratnya adalah kalian harus mencontoh Bapak Ayub. Ya, kalian harus mencontoh Om Ayub yang tidak pernah mengomel atau marah-marah dengan keadaan yang ada. Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Wow, semua angkat tangan ya. Haleluya. Apa sih Om maksudnya diberkati Tuhan? Ya, apa maksudnya diberkati Tuhan? Tubuh sehat, ya, badan yang sehat, anak-anak selalu diberikan tubuh yang kuat, sehat, itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Betul enggak? Banyak anak-anak yang terbaring juga di rumah sakit, tapi kalian boleh diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Itu juga berkat yang luar biasa. Seperti itu. Terus belajar atau sekolah di sekolah yang bagus, ya, itu juga berkat Tuhan loh. Betul enggak? Masih banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah karena apa? Orang tuanya tidak mampu bayar uang sekolah. Tapi kalian semua bisa sekolah di sekolah yang baik, seperti itu. Satu lagi, selalu ada makanan enak di atas meja makan di rumah kita setiap hari. Itu juga berkat Tuhan. Ya, bahkan banyak anak-anak Semadingkit yang gendut hari ini. Karena apa? Karena makan terus. Sementara perhatikan, masih banyak anak-anak di luar sana yang kurus kering karena tidak bisa makan 3 kali sehari. Bahkan makannya hanya 2 hari sekali mungkin. Ya, haleluya. Nah, teladan Bapak Ayub sangat jelas untuk kita semua saat ini. Sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, keadaan anak-anak Semadingkit sedang tidak sesuai yang diharapkan, jangan ngomel
dan marah-marah kepada orang tua. Bahkan jangan pernah ngomel, jangan pernah marah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Tunjukkan bahwa anak-anak adalah anak Tuhan yang lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, mari kita teladani kehidupan Bapak Ayub agar anak-anak Smiling Kid diberkati Tuhan seperti Bapak Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pagi hari ini ayat hafalannya ada di Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya, dibuka dulu. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Sudah ketemu? Oke. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ya. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa, kita tutup mata, tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak Smiling Kid yang Tuhan Yesus sangat kasih dan cintai. Terima kasih Bapa, terima kasih mulai saat ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh meneladani Bapak Ayub yang sudah menang, mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan kesombongannya, mengalahkan keakuan ataupun kedagingannya, dan lebih mengutamakan untuk menuruti perintah Tuhan. Mampukan kami, anak-anak Smiling Kid, untuk meneladani Bapak Ayub, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, anak-anak Smiling Kid, kami semua tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih atas segala keadaan yang kami alami. Kami mau tunjukkan bahwa kami sudah menang atas diri kami dan lebih menuruti perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan segala doa dan ucapan syukur pagi hari ini. Haleluya. Semuanya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana adik-adik, terberkati sama firman Tuhan hari ini? Terberkatilah Kak. Jangan Iya. lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan, aktivitasnya dibuat dan dikirimkan ke grup masing-masing. Iya, seperti biasanya ya. Ya, Iya. sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan pujikan lagu doa ya, Bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, bersorak-sorai, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu dan mendengar sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mengakhiri ibadah online kami pagi hari ini. Sebagai hamba-Mu, sebagai hamba Allah, hamba menyerahkan dan berdoa buat semua anak-anak Smiling Kid yang ada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami dengan kepandaian. Tuhan memberkati anak-anak Smiling Kid dengan pengetahuan. Kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan atas setiap
anak-anak Smiling Kids yang ada. Terima kasih Tuhan, kepada kesempatan ini kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan papa mama kami, berkati pekerjaan ayah ibu kami Tuhan. Berikan kedua orang tua kami kesehatan juga, kekuatan, panjang umur, supaya kami semua boleh menjadi keluarga yang utuh dan semakin hari semakin cinta kepadamu Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah dan akan terus menyertai anak-anak Smiling Kids. Studi kami, masa depan kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, kita semua bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah Smiling Kids online minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.